karya Said Al-Bakri bin Muhammad Syatta. Di situ diceritakan kisah seorang ulama, Pak, namanya Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Jadi dia tuh mengatakan, aku belum pernah tinggal sekalipun sholat berjamaah di masjid. Aku hanya melakukan sholat wajibku di masjid dengan cara berjamaah. Sampai suatu ketika, Pak, datanglah tamu habis maghrib. Asik-asik bercerita, Pak. Rupanya udah sampai waktu isya. Kan waktu itu tidak pakai mic orang azan, Pak. Jadi tidak sadar nih, Pak. Apa yang dilakukannya, Bu? Keliling dia malam tuh, Pak. Berharap adalah masjid yang belum melaksanakan sholat isya. Keliling dia, Pak. Rupanya orang udah sholat isya semuanya. Tidak ada satupun masjid yang dihampirinya itu yang belum sholat isya berjamaah. Jadi karena dia ingat hadis Rasulullah bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat daripada sholat sendirian, berijtihadlah dia sendiri, Pak. Dilaksanakannya lah sholat isya 4 kali 27. Dibuatnya macam itu, Pak, supaya bisa dapat pahala sholat berjamaah itu. Dihitungnya 4 kali 27 lumayan, Pak. Berapa banyak tuh, Bu? 4 kali 2 aja udah 80 tuh, Pak, kan? Dilihatkannya sendiri, Bu, supaya bisa dia dapat pahala sholat berjamaah. Menyesal betul dia rasanya. Jadi setelah dia melaksanakan itu capek dia, Pak. Tidurlah dia. Nah, dalam tidur itulah dia bermimpi, Bu. Dia mengendarai kuda bersama beberapa orang, tetapi capek dia memacu kudanya itu, tetap tidak terpacu orang di depannya. Udah capek dia rasa dalam mimpinya itu mengejar, tidak bisa. Kemudian salah satu dari orang yang memakai kuda di depannya itu mengatakan, "Hai Ubaidillah, kau tak akan pernah bisa mengejar kami." Kata Ubaidillah ini, "Mengapa aku tidak bisa mengejar kalian?" Orang yang berkuda di depan itu mengatakan, "Kami sholat isya berjamaah sementara kau tidak. Jadi memang tidak bisa digantikan, walaupun dengan sholat 4 rakaat 27 kali tidak akan bisa mengimbangi pahala sholat berjamaah itu." Dan Bapak Ibu sendiri pasti merasakan, Bu, tidur malam tidak bisa digantikan dengan tidur siang, walaupun lebih panjang waktu tidur siang itu, Pak. Jadi ternyata betul, Bu, tidak bisa. Nah, itulah dahsyatnya pahala sholat berjamaah itu, Bu, ya. Jadi bukan masalah angka aja ternyata bagi para ulama zaman dulu, Pak. Lebih ke batinnya, tidak akan terkejar walaupun dikejar dengan sholat sampai ratusan kali sendirian. Nah, itu dahsyatnya sholat berjamaah ini. Kemudian lagi, Pak, ada juga sebuah riwayat ini terdapat juga di dalam sebuah riwayat dari ulama-ulama di masa lalu. Jadi di sini ceritakan, Pak, ada seorang kakek di Afrika yang tidak pernah tinggal sholat berjamaah selama 40 tahun, Pak. Belum pernah dia sekalipun tidak sholat berjamaah. Bahkan, Pak, dia mengejar sebelum azan dia sudah berada di masjid selama 40 tahun tuh, Bu. Dan tidak pernah terlambat takbiratul ula bersama imam. Pokoknya 40 tahun itu dia selalu lah, tidak pernah telat lah, Pak. Kemudian apa yang melatar belakangi beliau ini mengamalkan demikian? Karena ingat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, siapa yang sholat karena Allah 40 hari dalam jamaah, mendapatkan takbir pertama bersama imam, maka ditulislah baginya 2 kebebasan. Yang pertama bebas dari neraka, yang kedua bebas dari sifat munafik. Itu 40 hari, Pak. Kalau 40 tahun itu lebih daripada itu dapat lagi, Pak. Kalau orang sebagian pokok udah selesai, kita 40 hari itu sholatlah sendiri kan. Dia enggak 40 hari aja udah segitu bebas dari sifat munafik, apa enggak tambah rajin Bapak Ibu ibadah itu ya. Bebaslah dari neraka, Pak. Apa enggak tambah tenang hidup kita. Cuman tuh, Bu, mengamalkannya sama dengan imunisasi, Pak. Bolong 1, ulang lagi. Jadi 40 hari tidak terlambat takbiratul ula bersama imam tuh, Bapak Ibu, bolong aja 1, Pak. Ulang dari 1, Pak.
Udah 39 hari sholat jamaah, rupa hari ke-40 bolong zuhur satu Pak, ulang dari itu. Sampai kalau sempat dapat mencapai itu, tambah rajin kita sholat berjamaah, karena bebas dari sifat munafik, bebas pula dari neraka. Kemudian Pak, dia ini mampu istiqomah selama 40 tahun. Kemudian dia ini ternyata Bu, di Afrika itu tidak ada lagi keluarga yang berada di rumah Pak. Jadi dia udah tua, kakek ini Bu, keluarga tidak ada di rumah. Jadi berwasiatlah dia Bu kepada para jamaah di masjid dia biasa sholat. Kalau suatu saat aku 2 kali waktu sholat berturut-turut tidak ke masjid, misal zuhur tidak ke masjid, asar tidak ke masjid, berarti aku udah mati di rumah. Tolong kalian ke rumah aku, karena dia tidak ada siapa-siapa di rumah Pak. Jadi jamaah selalu dipesankan itu Bu, 2 kali aku berturut-turut tidak ke masjid berarti aku meninggal. Rupanya Allah menyediakan suatu hal yang sangat luar biasa untuk kakek ini Pak. Rupanya dia meninggal justru di masjid saat sholat Jumat Pak. Jadi itu pula dikasih Allah Bu, dia meninggal dengan kebiasaannya selama hidupnya. Karena dia rajin sholat berjamaah, di waktu sholat berjamaah pula dia meninggalnya, di hari Jumat pula lagi Pak, di saat orang banyak berkumpul di masjid. Padahal dia selalu memesankan kepada orang Bu, bahwa kalau dia 2 kali berturut-turut tidak ke masjid berarti dia sudah meninggal. Nah inilah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir Pak, sungguh siapa saja yang hidup di atas suatu kebiasaan tertentu, maka dia pun akan meninggal dengan kebiasaan itu. Jadi ada CCTV sebuah toko Pak, memperlihatkan kebiasaan seorang bapak penjaga toko nih. Asal habis buka toko baca Quran itu ditengokkan terus Pak, di rekaman CCTV itu sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan membaca Quran pula. Jadi mudah-mudahan kita pun meninggal dengan kebiasaan baik ya Pak ya. Kadang itu pula lah Pak ya, udah banyak melakukan amalan-amalan ahli surga, rupanya terpeleset Pak, akhirnya mati dalam keadaan melakukan amalan ahli neraka. Jadi mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah aja Pak. Kemudian Bu, yang berikutnya itu Pak, ada seorang orang Afghanistan yang 37 tahun selalu sholat berjamaah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tayangan orang sholat di Masjid Nabawi, ada yang pakai turban warna hitam, itu tuh tukang pipa tuh Pak. Tukang pipa yang sudah selama dia dari umur 19 tahun dia tinggal di Madinah jadi tukang reparasi pipa, itu tidak pernah tidak sholat berjamaah di sebelah kanan imam di saf pertama, sampai orang selalu menyorotnya di kamera tuh Bu. Namanya ini Muhammad pula Pak. Jadi dari umur 19 tahun itu dia berada di saf pertama. Jadi kerja dia di masjid tuh Bu, paling suka dia Pak kalau ada Quran yang sudah dibaca orang tidak ditaruh, dia lah tukang susun di masjid tuh Pak. Nah sampai pula dia Bu ya, kalau ada perjanjian kerja disuruh orang kerja Pak, dia minta cuma satu syaratnya, jangan sampai dia tidak dibolehkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi dia tidak keluar dari sana. Bahkan saking kuatnya dia Bu ya, ingin sholat berjamaah di Masjid Nabawi itu, dia kalau bulan puasa diliburkannya kerjanya selama 1 bulan Pak, untuk bisa sholat di Masjid Nabawi itu. Nah kemudian Pak, ini pula lah yang dikatakan oleh Muhammad bin Sama'ah rahimahullah, berkata, aku tinggal selama 40 tahun tidak pernah luput dari takbir pertama melainkan 1 hari saja. Itu lama masa lalu Bu, waktu ibuku meninggal. Itu aja dia Pak, 1 waktu sholat dia tidak pernah ada 1 di masjid, cuman waktu ibunya meninggal saja. Dan kalau kita ingat Pak, kisah di masa Khalifah Harun ar-Rasyid Bu, jadi adalah orang cari tukang bangunan Pak, cuman dia mau cari Bu, tukang bangunan yang rajin sholat berjamaah. Jadi itulah rata dia mencari Pak. Sampailah dia ke suatu masjid Bu, ada rupanya orang sedang merenovasi masjid, diperhatikannya sebanyak tuh tukang siapa yang sholat berjamaah.
Rupanya ada satu orang Pak, anak muda, kurus badannya Pak. Dari zuhur dia di sana Bu, ditengoknya anak muda ini yang selalu sholat berjamaah. Sampai habis isya dipanggilnya anak tuh Bu, kamu hari apa libur? Dijawab anak muda ini lah Bu, hari Sabtu saya libur Pak, sama Minggu. Mau ndak kamu kerja, ada renovasi sedikit di rumah saya? Oh bisa Pak, tapi saya hanya Sabtu dan Minggu bisanya. Oh ndak apa-apa, ayolah ke rumah dulu, hitung-hitunglah nanti dulu. Sudah dia menghitung-hitung Pak, misalnya gaji tukang 200.000 ya, apa dibilangnya sama bapak itu, saya minta gaji saya satu hari 100.000 aja. Ini contoh kalau pakai duit kita Pak ya. Loh kenapa kamu minta 100.000? Karena akan ada waktu yang berkurang Pak, saya minta satu aja, izinkan saya sholat berjamaah. Jadi tentu termakan waktu itu. Jadi saya minta gajinya separuh saja, cuman izinkan saya sholat berjamaah. Oh ya enggak apa-apa, mulailah kamu Sabtu besok kerja. Sabtu dia kerja Pak, Minggu dia kerja. Karena senang tuan rumah nih Bu, nengok keadaan dia itu Pak, kerja betul-betul kerja, sholat jamaah rajin, tetaplah dia dibayar penuh Pak. Apa jawaban dia Bu? Berdosa saya nerima segini Pak, karena waktu kerja saya ndak mencapai untuk bapak gaji segini. Protes ya Bu, orang biasa protes kalau kurang Pak, dia protes justru malah lebih Pak. Saya cukup yang seperti saya janjikan aja Pak. Oh enggak apa-apa, ini bisa untuk beli makanan kamu tambahan lah biar kamu sehat. Terima aja. Akhirnya terimanya Pak, Sabtu besok nak masuk dia lagi Pak. Kan lain lah nih Pak ya. Orang biasa dikasih kurang protes, Bu dikasih lebih protes. Sempat anak ibu udah ngamuk ibu sama dia nih. Bodoh kau, sok-sok jujur tak tentu arah lah. Dia yang dicari berkahnya mungkin Bu kan. Tapi emang betul Pak, kalau orang dia tidak cukup dengan kerjanya, dikasih gaji penuh, dicabut Allah keberkahannya Pak, karena dia tidak sampai segitu kerjanya tuh. Maka ada orang bertanya sama saya kok justru digaji besar, kok tambah payah hidup saya Ustaz, minta turunkan aja gaji, berani enggak? Sesuai, berarti tidak sesuai dengan kerja tuh, berarti duit gajinya berlebih, kerjanya kurang tuh Pak. Cuman tidak adalah orang berani macam itu Pak, kalau disuruh tak kurang tidak berani dia. Sabtu besok dia nak masuk, Minggunya nak masuk, Senin dicari bapak tu balik Pak, di masjid yang sama, jumpa dia. Ngapa tidak datang Sabtu kemarin? Bapak tidak tepat janji Pak, takut saya kerja sama bapak. Heran kau nih, biasanya orang protes kalau kurang, kau dikasih berlebih malah tidak mau kau. Ayo udahlah, kerjalah kau Sabtu besok sama Minggu besok balik. Aku kasih sesuai dengan yang kau minta. Sholat jamaah lah kau. Nah Sabtu depan masuk dia balik Pak, Minggunya masuk dia balik Bu. Sabtu depannya lagi tidak masuk dia lagi Pak. Apalagi salah aku nih, gaji sesuai, tapi kok nak masuk juga dia. Senin pergi ke masjid tu balik Bu, rupanya tidak ada dia di masjid tu Pak. Ditanya sama kawannya, mana kawan kau tuh yang kerja di rumah aku? Oh sakit ya Pak, dah 3 hari dia sakit. Oh rupanya karena sakit dia tidak datang Pak. Di mana tempatnya? Diantarkanlah Bu, dijenguknya. Rupa betul Pak, dia dalam keadaan sakit. Minta maaf ya Pak ya, saya tidak bisa kerja, saya sakit. Oh tidak apa-apa, istirahat aja lah kau dulu. Saya boleh minta tolong tidak sama bapak? Agak senang hati bapak tadi minta tolong duit Pak kan. Minta tolong apa kau nak? Bisa bapak ambilkan, ada benda di baju saya itu. Rupanya ada benda macam berlian Pak. Kalau ada Khalifah Harun al-Rasyid datang kemari, tolong perlihatkan ini dengannya. Jadi bapak ini bilang, ini anak ini mungkin meracau, mungkin masalah sama presiden, tak kenal dia Pak kan. Ayalah katanya Bu. Dan kalau bapak sempat Pak, bisa enggak hari ini, nanti hari yang ditentukan itu Bu, bapak datang ke sini ikut menyolatkan jenazah saya. Itu minta. Ya enggak boleh kau ngomong gitu, kau masih muda. Enggak boleh kau pesimis. Enggak Pak, kalau bapak sempat selenggarakan jenazah saya. Ternyata di hari yang dibilang itu betul Pak, wafat dia Pak. Menangislah bapak ini Bu. Mulai bapak ini agak penasaran, ini
Yang dibilang dia tepat nih, apakah ini betul-betul berlian ini? Ragu dia Pak. Tidak mungkin lah berlian. Penting kalau apa ada Khalifah Harun al-Rasyid kemari, aku perlihatkan ini. Rupanya pas Khalifah Harun al-Rasyid meresmikan pasar di daerah itu, Bu, diperlihatkannya itu Pak. Tuan, ditengokkannya Bu, langsung kata-kata, suruh itu kemari. Langsung dekatnya. Apa yang kau perlihatkan tadi? Ini Tuhan, langsung pingsan Khalifah Harun al-Rasyid, Bu. Azab lah dia kena tinju sama pengawal raja aja ya Pak. Sangka dia menganiaya. Untung cepat sadarnya, Bu. Jangan pukul dia. Dia tamuku. Dibawa lah dia ke penginapan Khalifah Harun al-Rasyid nih, Pak. Kemudian apa pertanyaan Khalifah Harun al-Rasyid, Bu? Di mana kau ketemu anak ini? Langsung gitu, Pak. Baru terkejut dia, Bu. Ternyata memang kenal, Pak. Dia kerja di tempat saya. Dan baru beberapa hari yang lalu dia meninggal. Wow, tambah kuat nangis Khalifah Harun al-Rasyid. Dia tuh anak saya. Semenjak saya duduk jadi khalifah, tidak suka dia sama saya. Dia minta keluar dari rumah, Pak. Anak presiden, Pak. Dia tidak suka bapaknya jadi pemimpin, Bu. Kita berbeda ya. Izinkan aku keluar dari rumah nih. Oh, ngeri dia, Bu. Rupa memang ada orang-orang idealis macam itu. Tidaklah bisa lah kita salahkan, Pak. Misalnya dari masyarakat nih, Bu, orang tidak pernah ke masjid, itu meninggal dia, Pak kita sholat, enggak, saya tidak akan nyolatkan dia, enggak salah orang macam itu, rupa Pak. Kita aja kadang tidak boleh macam itu. Rupanya ada, Pak, orang-orang yang punya idealis macam itu tuh, Bu. Dah, aku lah nyolat orang macam itu ke masjid tidak pernah, rupa tidak salah, Bu. Ada orang-orang yang memang dia idealis, Bu. Jadi dia keluar dari rumah karena aku sayang sama dia. Aku suruh istri aku ngasih berlian ini kepadanya. Mana tahu nanti susah dia hidup di luar, itu bisa dijualnya. Rupanya kembali juga berlian ini balik sama aku. Pas keluar istrinya, istriku, ini tamu kita. Dia membawakan ini kepada aku. Menangislah istrinya, Pak. Dia sudah meninggal. Wah, itulah, Pak. Disitulah kata bapak nih, mau dia hidup miskin jadi tukang bangunan demi tinggal dengan bapaknya yang menjadi pemimpin, dan dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali sakit dan meninggal itu. Itulah ternyata orang-orang yang menjaga sholat berjamaah itu kuat-kuat hatinya, Pak. Macam bapak ibu ini tidak bisa digoyang-goyang lagi nih, Pak, karena memang udah mendarah daging lah sholat berjamaah ini, insya Allah. Nah kemudian, Pak, ada lagi riwayat di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asifa karya Said Bakri bin Said Muhammad Syatta. Di sini diceritakannya, Pak, ada seorang tunanetra yang begitu aktif sholat berjamaah ini, Bu. Jadi ini macam teringat kita dengan sahabat Rasulullah Abdullah ibnu Umi Maktum yang tetap sholat berjamaah. Kan dikatakan Rasulullah, Bu, apakah kau mendengar suara azan? Iya, maaf tidak ada keringanan untukmu. Terjadi pula, Bu, di dalam riwayat ini. Jadi matanya buta, Pak. Cuman dia tuh tidak pernah mau meninggalkan sholat berjamaah. Udah banyak orang nyuruh, Bapak istirahat aja lo rumah, Pak. Kadang tidak ada yang ngantar dia ke masjid, tapi dia bersikeras untuk sholat berjamaah. Sampai akhirnya ada alasan istrinya untuk melarangnya ke masjid. Jatuh dia, Pak, luka kepalanya, Bu. Kemudian bertengkar lah dia sama istrinya. Aku pokoknya apalah salahnya aku sholat biasa nih, luka kepala nih. Kau ni udah uzur kau nih, ndak apa kau nih ndak sholat berjamaah lagi. Di rumah aja lah lagi. Tidak usahlah ke masjid lagi. Akhirnya, Pak, dia tertidur malam itu. Dimimpikan dia ketemu dengan Rasulullah SAW. Jadi pertanyaan Rasulullah di mimpi dia itu, Pak, jadi mungkin karena dia seperti Ibnu Umi Maktum, Pak. Kalau Ibnu Umi Maktum kan dia minta keringanan. Kalau ini dia tidak ada minta keringanan, Pak. Memang dia ingin ke masjid. Apa yang kau pertengkarkan dengan istrimu? Kata dia, Pak, aku bertengkar karena mempertahankan sunnahmu ya Rasulullah. Aku ingin tetap melaksanakan sholat berjamaah. Setelah dia bangun tidur, Pak, bisa melihat matanya kembali. Itu, Pak, karena dia bukan minta keringanan. Kalau Abdullah ibnu Umi Maktum minta keringanan. Kalau dia ini memang ingin ke masjid walaupun buta, walaupun dia celaka.
Akhirnya dia bisa melihat kembali, padahal selama ini matanya itu buta. Dan ingat juga saya di Pekanbaru nih Pak ya, udah sampai luka-luka kakinya itu jalan ke masjid Pak. Jadi beliau ini selalu mengajarkan orang doa. Saya itu selalu berdoa, ya Allah, mampukanlah hamba untuk melaksanakan sholat berjamaah berdiri secara sempurna sampai akhir hayat hamba. Itu doanya terus Pak. Rupa dapat ujian ya Bu, malah kena stroke Pak. Padahal dia rajin berdoa itu. Rupanya mungkin Allah ingin menguji beliau nih Pak. Ternyata walaupun sebelah kaki tetap hadir sholat berjamaah sampai akhir hidupnya itu Pak. Setelah dia selesai sholat isya baru dia meninggal dunia. Jadi memang ternyata betul orang-orang yang memang rajin sholat berjamaah itu tuh memang dibiarkan Allah dia sampai dia menghabiskan jadwal sholat 5 waktunya itu secara berjamaah itu. Nah kemudian lagi Pak, yang kita pertahankan apa lagi Bu? Membaca Al-Quran ini. Sebagaimana Bapak Ibu rajin selama bulan Ramadan ini membaca Al-Quran, usahakan pula bisa tetap membaca Al-Quran di luar Ramadan. Jadi kalau kita ingat Pak, ada namanya dulu Muhammad Riyandi. Dia dihukum 12 tahun penjara karena kasus narkoba di Balikpapan Bu. Jadi sama dengan lapas di Pekanbaru nih Pak, dia ada kegiatan keagamaan Bu. Akhirnya dia sebetulnya Pak, banyak tahanan nih Pak, dia jadi santri itu supaya dia bisa agak longgar Pak, karena kamar santri itu agak lebih lapang daripada kamar yang tidak mau ikut kajian agama Pak. Di lapas ini juga gitu Pak, kalau kita mau jadi santri itu tidurnya agak lebih lapang daripada susun sarden Pak. Jadi banyak awalnya itu orang jadi santri supaya dapat tidur enak. Nah, awalnya gitu. Rupanya dia aktif dalam bidang keagamaan, diulangnya balik dia belajar Al-Quran, sampai pula dia jadi pengajar Al-Quran di LP itu. Karena masa itu terlalu lama Pak kan, 12 tahun. Jadi dia ngajar Al-Quran di sana Bu. Dia bertobat kepada Allah dan itulah yang mengantarkan dia kepada kebaikan, sebab kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan sebaik-baik kalian, kalau dalam hadis lain Pak, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi karena dia mengajarkan Al-Quran itulah Pak, menjadi titik balik dalam hidupnya. Walaupun dia narapidana, akhirnya dia pun keluar dari sana menjadi pengajar Al-Quran. Cuman tidak banyak yang berhasil macam ini Pak. Ini Pak ya, saya selama di lapas kelas 2A ini aja Pak, berapa banyak yang sudah aktif dalam bidang agama, keluar jadi balik semua Pak. Balik. Padahal udah Pak, yang ini yang mau keluar sekarang nih Pak, tuh saya bilang sama dia, ini udah banyak kena nih yang jadi pengurus masjid di lapas, keluar terulang balik semua Pak. Balik semua kelakuan itu. Itu saya yakinkan dia, bayangkan, sedangkan di dalam aja kalian dimurahkan Allah rezeki kalian. Apalagi kalau kalian bertahan di luar, tetap dekat kalian ke masjid, mungkin lebih lagi keajaibannya. Jadi yang udah sesoleh-solehnya dulu di dalam tuh Pak, balik lagi semuanya. Jadi sangat langka yang tetap bisa bertahan baik itu. Makanya beruntunglah orang yang memang dari hatinya dia ingin berubah itu Pak. Kemudian ada relawan peduli Quran Pak, namanya Ana, tahun 2013 kena penyakit kanker stadium 2 Pak. Dan itu operasinya sudah sampai 6 kali. Akhirnya dia coba membaca Al-Quran Pak, karena dia tahu kata Allah dalam surah Al-Isra 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mulai dia banyak membaca Al-Quran Pak, sampai sembuh total kanker stadium 2. Itu rasanya Pak, kalau secara medis bertambah adanya Pak, sama harga emas naik yang ada, turun enggak Pak. Tapi ini berkah membaca Al-Quran, ternyata betul kata Allah, Al-Quran ini bisa menjadi obat dari segala penyakit. Cuman tentu bacanya enggak bisa sedikit Pak, tentu akan harus lebih banyak membacanya. Makin banyak bacanya, makin banyaklah dia jadi penyembuh penyakit di tubuh kita insyaallah. Nah kemudian Pak, kalau Bapak ingat saya mengatakan ada orang yang mengatakan sia-sia baca Al-Quran
tidak tahu artinya? Ternyata tidak, Bu. Justru Rasulullah menyuruh kita, kalian bacalah Al-Quran satu huruf pahalanya itu 10. Itu kan supaya kita rajin baca Quran, Pak. Rasulullah tidak bilang kalian harus paham, harus mengerti artinya, enggak. Karena itu tidak akan sia-sia. Itulah seorang cucu memprotes kakeknya, Bu. Kakek rajin baca Quran tidak tahu artinya, percuma kek. Apa kata kakeknya? Kau ambil ember kotor tuh, sekarang dia bolong-bolong tuh kan, kau ambil air di sungai, kau isi bak nih sampai penuh. Datang cucu bilang, percuma kayak ember bolong, gimana mau penuh bak nih, kurang kencang aja lari kau tuh. Berlari lah cucu nih memenuhi itu tuh, Pak. Rupa ndak penuh-penuh, Bu. Ini sia-sia nih kayak. Jadi kau bilang sia-sia pekerjaan kau nih. Iya kayak, kau lihat sekarang ember tuh bersih kayak. Tadi kotor ndak ember nih? Bersih kayak. Tadi kotor, sekarang bersih. Begitu pula lah dengan membaca Al-Quran. Sekalipun kau tidak mengetahui artinya, kalau kau rajin membacanya, hati kau akan menjadi bersih. Jadi mudah-mudahan apa-apa amal Bapak Ibu yang sudah terjaga ini makin bertambahlah di bulan Syawal ini, dan kita terus dalam kebaikan sehingga keajaiban yang Bapak Ibu rasakan ini bisa ditularkan kepada orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.